yang online Zoom, kalau misalnya suara saya kurang jelas, tolong beritahu ke panitia ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menceritakan sedikit latar belakang. Tadi Yogi kan tanya ya, temanya apa, begitu, judulnya apa? Ada yang masih ingat nggak? Sudah cukup. Sudah cukup ya Tuhan. Gitu. Nah, tema ini nggak terjadi dengan begitu saja. Jadi beberapa bulan yang lalu, Yongki dan Ingrid ini invite saya ke Zoom meeting untuk ngobrolin tentang rekoleksi gitu. Nah, terus saya tanya ke Yongki kira-kira yang dibutuhkan apa untuk warga di sini di WKIJU. Nah, rupanya Yongki ini punya vision yang jauh ke depan. Dia punya mata visioner, hati sebagai hamba, mulut sebagai apa? Ya, jadi Yongki bilang gini, ya Romo, kayaknya di sini banyak orang bergumul tentang hidup, gitu. Ada beban-beban kehidupan, gitu. Ya, dan dari sana baru kemudian kita diskusi, kemudian saya menawarkan tema ini, sudah cukup ya Tuhan. Pernah dengar kata-kata ini dalam kitab suci enggak? Ini kata-kata dari Nabi Elia. Sebentar, Nabi Elia itu cewek apa cowok? Cowok, ya. Karena namanya Elia ya. Jadi Nabi Elia itu ada sebuah kisah. Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke kisahnya Nabi Elia, saya cuma ingin mengajak Anda semua membayangkan hidup seperti ini. Pernah nggak Anda mengalami situasi yang menggembirakan, menyenangkan, tapi kemudian tiba-tiba ada suatu kejadian yang membuat hidup Anda itu seperti berbalik 180 derajat. Awalnya gembira gitu ya, tiba-tiba kok ada satu kejadian yang membuat Anda, aduh, kok seperti ini ya Tuhan? Gitu. Pasti ada ya, kita pernah mengalami itu. Tahun 2015, waktu itu saya masih dalam pendidikan frater, itu saya juga sempat mengalami peristiwa seperti itu. Jadi kisahnya kayak gini. Kami waktu itu, saya hari wisuda di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Jadi hari wisuda, kami semua sudah lulus dengan hasil yang baik dan kami gembira. Terus yang lebih menggembirakan lagi apa? Karena ada orang-orang baik yang memberi kami babi panggang. Wah, gitu. Jadi itu disantap pada malam harinya. Wah, ini sudah momennya perfect, habis wisuda ada babi panggang. Gembira kan? Ya. Sorenya, sebelum kami makan untuk dinner yang babi panggang itu, satu frater naik sepeda mau ngeprint gitu. Ngeprint foto-foto apa gitu, dia ngeprint di luar. Lalu, entah bagaimana kejadiannya, dia tabrakan sama preman. Dihajar sama preman. Sampai babak belur untuk frater itu, jadi berdarah-darah. Wah, dia sendiri juga sudah takut. Lalu di sana waktu itu di biara itu romonya juga sedang rapat di keuskupan atau apa. Jadi tinggal kami yang di posisi paling atas yang baru wisuda itu suruh menangani hal ini semua. Kami harus gimana nih? Ada frater dihajar begini. Terus ya sudah, kami lanjutkan kegiatan makan malam gitu ya. Tapi bisa dibayangkan nggak? Makan malam saat itu gimana rasanya? Beda. Ya babi panggang betul. Babi panggangnya terasa hambar. Karena apa? Ya karena harusnya ini kan momen yang spesial gitu ya. Tapi kok tiba-tiba jadi karena keadaan seperti itu jadi kayak ya gimana gitu. Kita semua pernah mengalami situasi seperti itu. Ketika kita mengalami satu hal yang menggembirakan, tapi kemudian ada hal lain yang membuat kita tiba-tiba bertanya, kok gini ya Tuhan? Kok seperti ini? Nabi Elia itu juga sama. Jadi dalam kitab Raja-Raja pertama, Nabi Elia itu orang yang hebat, nabi yang hebat. Bisa bayangkan, Israel pada saat itu, mereka harusnya menyembah Yahweh. Ya, Israel ini harusnya menyembah Yahweh. Tapi, kemudian ada satu raja, namanya Raja Ahab, membuat yang namanya Dewa Baal itu menjadi dewanya bangsa. Bayangkan kalau pemerintahnya bilang ke rakyatnya, kamu jangan menyembah Yahweh lagi, tapi sembahlah
dewa Baal. Nah, Elia datang ke sana. Lalu Elia pertama bilang ke Raja Ahab. Elia bilang, kalau begini caranya, hujan tidak akan turun 3 tahun di negeri ini. Dan memang tidak turun hujan. Jadi berkuasa suaranya Elia ini. Tapi tidak membuat mereka bertobat juga. Malah Nabi Baalnya itu makin banyak. Akhirnya Elia bilang, oke, kumpulkan semua Nabi Baal. Kita bertarung sekarang, siapa sesungguhnya Allah itu. Kalau Yahweh adalah Allah, sembahlah dia. Tapi kalau Baal adalah Allah, sembahlah dia. Jangan pelin-pelan. 450 Nabi Baal. 450 Nabi Baal berkumpul. Elia seorang diri di Gunung Karmel. Pertarungannya seperti ini. Jadi bisa dibayangkan ada 2 kurban bakaran, tugu bakaran gitu, tungku, satu di sini, satu di sini. Yang 450 Nabi Baal punya 1 tungku bakaran, Elia juga punya 1 tungku bakaran. Terus Elia bilang, kalian mulai duluan. Minta dewa itu untuk membakar kurban di sini. Sapi yang ditaruh di atas kayu-kayu itu. Bakarnya nggak boleh pakai api ya, harus minta dari langit. Kalau memang dewa itu ada, bakar ini. Terus apa yang terjadi? 450 Nabi Baal ini berusaha berteriak-teriak, memohon, menyembah-nyembah gini untuk biar kurban ini kebakar. Tapi nggak kebakar. Elia bilang gini lalu, coba teriak lebih keras lagi. Mungkin dewamu lagi jalan-jalan, atau lagi tidur, atau lagi rujaan, nggak tahu apa gitu ya. Jadi pokoknya mereka kemudian makin berusaha makin keras ya, sampai menoreh-noreh, jadi melukai tubuh. Dipikir kalau dengan cara seperti itu, nanti dewanya tergerak lalu membakar kurban bakaran. Dari pagi sampai sore nggak terjadi apa-apa. Lalu gilirannya Elia. Elia bilang gini, oke, sekarang buat parit di sekitar tungku bakaran ini, siram dengan air, termasuk sapinya ini siram dengan air juga, disiram sama air. Logikanya kan kalau api harusnya dikeringkan, ini malah disiram sama air. Lalu Elia berdoa, dan api turun dari langit, menyambar semua menyambar kurban bakaran itu, sampai akhirnya membuat 450 Nabi Baal ini kalah. Memang kisah di Alkitab itu dikatakan agak mengerikan. Setelah itu Elia membunuh semua 450. Itu mengerikan, sudahlah, jangan dipikir yang itu. Tapi artinya dari 450 sama Nabi Elia sendiri ini, yang menang adalah Nabi Elia. Hebat? Iya hebat. Menang? Iya menang. Gembira? Tentu Elia harusnya gembira. Benar kan? Lalu apa yang terjadi? Besok harinya, Elia mendengar Raja Ahab ini punya istri namanya Isabel. Semoga gak ada yang namanya Isabel ya di sini. Karena kalau dia, ya kalau Isabella nggak apa-apa. Tapi kalau Isabel ini beda lagi. Enggak, Isabella nggak apa-apa. Ini Jezebel kalau bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Indonesia ditulisnya Isabel. Nah, Isabel ini ratu yang punya power juga. Lalu Raja Ahab nggak berdaya menghadapi Elia, istrinya maju, Isabel ini. Lalu dia kirim utusan untuk menghadap Elia, bilang gini, tolong beritahu Elia, kalau besok kau masih menampakkan diri di kerajaan ini, kamu nggak akan hidup. Dan apa yang terjadi pada Elia? Dia kabur, dia takut lari menyembunyikan diri. Coba kita bayangkan, sehari sebelumnya dia habisin itu 450 Nabi Baal. Hari berikutnya digertak sama permaisuri, kalau besok kamu masih ada di sini, kamu nggak hidup. Dia kabur, takut. Keadaan yang semula hebat tiba-tiba berubah. Elia lari. Dan dia berkata begini pada Tuhan, sudah cukup ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saya tidak lebih baik dari para pendahulu.
para nabi-nabi pendahulu saya. Sudah cukup ya Tuhan. Maka rekoleksi ini berangkat dari kata-kata Elia itu. Sudah cukup ya Tuhan. Seolah-olah menggambarkan keputusasaan yang begitu luar biasa. Tapi keputusasaan itu bukan karena sesuatu yang jahat. Keputusasaan ini adalah karena Elia ini kan berjuang sekeras-kerasnya membela Yahweh. Jadi artinya apa? Elia ini orang baik, berjuang membela Allah. Tapi kok setelah berbuat baik, membela Allah, kok ujung-ujungnya seperti itu, kayak diancam gitu. Setiap dari kita juga punya pengalaman seperti itu. Sudah berjuang berbuat baik, sudah berusaha menaati perintah Tuhan. Tapi kemudian ada satu momen dalam hidup kita yang membuat bertanya-tanya, kok seperti ini ya Tuhan? Kok seperti ini? Terus saya harus bagaimana? Di sini kita bisa belajar dari Elia. Nah, lanjutkan kisah Elia lagi ya tadi. Jadi sambil kita belajar dari Nabi Elia. Setelah diancam oleh Elizabeth orang baik, bukan, oleh Isabel. Maaf ya kalau ada nama Elizabeth, bukan, oleh Isabel. Setelah diancam oleh Isabel, Elia kan lari, dia tidur. Karena kecapean mungkin dia habis bertarung sama Nabi Baal, lelah secara fisik, secara mental, diancam gitu, lelah, dia tidur. Nah, setelah tidur, apa yang terjadi? Allah membangunkan dia lewat malaikat. Jadi Allah seperti menyentuh. Bangun. Tidur nggak tadi? Enggak ya? Ya, jadi Allah menyentuh. Bangun gitu. Nah, Elia bangun, lalu apa yang dibuat? Malaikat itu bilang gini, makanlah dan minumlah. Nanti perjalananmu masih jauh. Terus Elia gimana? Ya, dia baru bangun tidur, dia makan, dia minum, dia tidur lagi gitu. Jadi malaikat ini baik juga ya. Cuma bangunin, suruh makan, suruh minum. Terus Elia tidur lagi. Saya ingat waktu saya menceritakan kisah ini pada para frater, karena dulu sebelum ke US ini saya mendampingi para frater di rumah formasi novisiat. Para frater itu senang dengan kisah Elia itu. Lalu terinspirasi. Bagus ya Romo ya. Lelah, dikasih makan, minum, tidur lagi gitu. Saya akan menjadikan Elia inspirasi saya. Untuk makan, minum, tidur. Elia seperti itu, dibuat seperti itu. Kalau kita pikir-pikir, Tuhan menolong kita itu bukan lewat pertama-tama kata motivasi. Jadi ingat di sini Elia nggak diberitahu sama Tuhan, Elia ayo bangkit, kamu harus semangat lagi, kamu bisa meneruskan perjalananmu. Enggak. Lewat malaikat, Tuhan menolong Elia dengan cara, ayo makan lagi, minum lagi. Setelah itu tidur. Setelah tidur berapa lama? Dibangunkan lagi sama malaikat. Bangun. Jadi kali ini harus lebih keras. Bangun. Jadi dibangunkan lagi sama malaikat, disuruh makan, disuruh minum. Tapi kali ini ditegaskan, kamu harus makan, kamu harus minum. Karena nanti perjalananmu masih jauh. Perjalananmu ke depan ini tidak mudah dan masih jauh. Coba lihat di sini. Malaikat tidak menjanjikan sebuah hal yang indah ke depan. Oh, semuanya nanti akan mulus ke depan. Tidak. Tapi perjalananmu masih panjang dan juga sulit. Jadi ada kenyataan yang harus dihadapi oleh Elia. Dan kiranya Tuhan juga ketika membimbing kita, dia tidak menjanjikan, oke, kamu dibaptis ya jadi Katolik, nanti kalau jadi Katolik hidupmu aman gitu. Wah, kalau seperti itu mungkin pengikut umat Katolik akan banyak gitu. Tapi coba saudara-saudara renungkan, ketika Anda menjadi Katolik, apakah semuanya menjadi aman, mulus? Tidak ya, semua kita juga sama, mengalami pergulatan, mengalami kesulitan. Tetapi Tuhan menolong kita. Dan cara pertama Tuhan menolong adalah lewat apa? Tadi, lewat malaikat itu, lewat makanan. Lewat makanan.
Nanti arti rohaninya adalah ekaristi, yaitu makanan rohani. Tapi sebelum ke sana, kita bayangkan dulu, makanan. Loh kok makanan gitu? Kok kayaknya simple banget ya, Tuhan menolong lewat makanan. Tapi justru itulah cara paling konkret Tuhan menolong kita. Lewat makanan. 4 tahun lalu ketika saya ke DC, diminta tugas belajar oleh provinsial, saya mikir gini waktu itu, dari Indonesia kan. Wah, kalau nanti saya misalnya ingin makanan Indonesia, saya harus gimana ya? Apa ada restoran Indonesia di sana gitu? Karena saya kan nggak tahu apa-apa tentang US ini ya, sama sekali nggak tahu. Tentang KKI juga nggak tahu. Kami bilang KKI di DC. Nah, itu nggak tahu apa-apa. Lalu setelah tahu ada KKI, saya merasa sungguh bersyukur. Jadi rupanya saya masih bisa makan makanan Indonesia, misalnya seperti itu. Bisa ngobrol bahasa Indonesia seperti ini. Bayangkan kalau di negeri ini kita nggak bisa ngobrol lagi bahasa Indonesia, lalu harus bahasa Inggris terus gitu ya. Jadi bisa cukup capek juga, mungkin ya. Kecuali kalau yang lahir di sini mungkin nggak masalah. Tapi kalau yang sudah biasa pakai bahasa Indonesia ya enak juga kalau bisa ngobrol gini ya. Lewat makanan, Tuhan memelihara lewat makanan. Sepertinya hal itu sederhana, lewat makanan itu sederhana. Tetapi sungguh-sungguh menjadi cara Tuhan menolong kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, ketika tadi pagi misalnya di sana ada disiapkan breakfast, minum, makanan ringan di sana, barangkali itu bukan hanya sekedar, oh ya sudahlah biar nggak lapar, biar nanti kalau pas rekoleksi ini nggak keroncongan perutnya, bukan cuma gitu ya. Tapi itu juga cara Yongki menarik Anda. Oh bukan. Itu juga cara Allah memelihara kita lewat makanan. Dengan kata lain, ketika Anda, saudara-saudari, ketika Anda memberi makan sesama Anda sedang mengambil peran malaikat untuk menolong sesama Anda. Ketika Anda memberi makan sesama Anda sedang mengambil peran malaikat untuk menolong sesama Anda. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh tidak mudah dengan semua ini. Dengan keadaan kita, tetapi kemudian kita diingatkan bahwa rupanya Tuhan sungguh-sungguh menginginkan kita semua untuk meneruskan perjalanan. Meneruskan perjalanan karena perjalanan kita ini masih jauh. Masih jauh dan berat, ada kesulitannya. Uniknya begini, kalau saya bilang, Anda di kemudian hari bisa menghadapi kesulitan dan penderitaan. Saya cuma bisa ngomong seperti itu hanya pada sesama manusia. Saya nggak pernah bisa ngomong seperti itu pada, misalnya ada anjing golden retriever yang pandai gitu ya, atau anjing apapun yang pandai. Saya bilang, kamu jangan nakal-nakal ya, kamu harus baik. Karena nanti hidupmu ke depan itu bisa jadi ada kesulitan, ada penderitaan di sana gitu. Walaupun golden ini ngerti loh kalau kita ngomong, kamu makan gitu, ngerti gitu. Siapa yang punya anjing golden? Saya tahu, Doni punya. Tapi kita bisa ngobrol gitu sama hewan. Hewan apapun ya. Misalnya anjing kan paling pintar ya, salah satu yang paling pintar. Kita bisa ngobrol. Tapi kalau kita ngomong, saya nggak mau hidupmu menderita gitu. Ngomong tentang penderitaan, hewan tidak bisa mengerti. Penderitaan hanya bisa dimengerti oleh manusia. Maka dari itu Yohanes Paulus kedua dalam dokumen Salvi Vici Doloris atau penderitaan yang menyelamatkan, dia mengatakan semua makhluk hidup merasakan sakit. Merasakan sakit iya, pain. Tapi hanya manusia yang bisa merasakan penderitaan. Jadi semua makhluk hidup merasakan sakit. Tapi hanya manusia yang merasakan penderitaan. Dan karena manusia bisa merasakan penderitaan, manusia bisa memberi makna pada penderitaan itu. Manusia bisa menyatukan penderitaan itu dengan kurban salib. Saudara-saudara yang terkasih, saya nggak tahu, Anda semua tentu pernah mengalami situasi yang berat dan Anda persembahkan penderitaan itu pada Tuhan. Saya yakin Anda semua pernah mengalami situasi seperti itu. Saya sendiri dulu ketika masih frater, punya momen
tentang arti penderitaan yang dipersatukan itu seperti ini. Jadi saya belajar teologi, belajar segala macam, tapi semua itu cuma kayak masuk, oke lah, saya ada penderitaan, saya persembahkan pada Tuhan. Ada penderitaan, saya satukan dengan kurban Kristus. Iya, itu teologinya benar. Tapi secara konkretnya bagaimana? Waktu saya kecil di Bali, lalu kuliah di Surabaya. Kuliah di Surabaya itu saya tinggal sama oma saya. Jadi oma saya tuh dekat sekali sama saya, dan saya juga dekat sekali sama oma saya. Kemudian saya bekerja, sebelum masuk biara ya, setelah selesai kuliah bekerja 4 tahunan, juga masih tinggal sama oma saya. Ketika saya masuk biara, oma saya itu memandang dengan sedih dan berkata gini, wah Charles, kalau gitu oma jarang dong ketemu kamu lagi gitu. Terus saya bilang, nggak apa-apa oma, nanti datang aja kunjungi ke biara. Ya sudah, akhirnya ke biara, saya ke biara, oma saya rutin datang ke biara gitu. Dan setiap kali datang ke biara, oma saya selalu tanya gini, gimana Charles kamu di sini bisa makan nggak? Makanannya enak nggak? Perannya manusiawi seperti itu. Bisa tidur nggak? Apa dingin di sini? Karena dari Surabaya ke Malang ya, agak dingin gitu. Dan oma saya terakhir selalu bilang gini, Charles kamu nanti berapa tahun lagi tahbisan? Tolong undang oma ya, tolong undang oma. Kalaupun nggak bisa datang lewat telepon juga, oma saya bilang, Charles nanti kalau tahbisan undang oma ya gitu. Saya bilang, iya oma, nanti saya undang. Tapi yang penting oma jaga kesehatan. Hingga satu saat, tiba-tiba di tengah siang itu saya ditelepon sama, bukan ditelepon, dipanggil dari kelas itu, dipanggil sama pimpinan dari rumah, dibilang, kamu sekarang balik ke Surabaya, kamu kunjungi omamu gitu. Dan ya saya buru-buru langsung ke Surabaya untuk mengunjungi oma. Dan waktu itu oma tiba-tiba sudah kondisinya dari awalnya saya pikir ya sakit mungkin sakit tua, tapi kali ini benar-benar sudah parah. Dan oma waktu itu bilang gini, Charles, maaf ya, mungkin oma nggak sempat lagi lihat kamu tahbisan. Tapi kamu harus maju terus, kamu harus berjuang gitu. Terus kami ngobrol-ngobrol kayak, wah saya sudah pikir ini mungkin saat-saat terakhir ngobrol gitu. Terus saya tanya, oma gimana keadaan oma? Lalu oma saya bilang gini, jadi rupanya ada kanker hati atau apa yang membuat oma saya turun drop gitu. Dan salah satu terapinya dari dokter, bukan terapi, salah satu cara menyembuhkannya katanya disuntik bagian sumsum tulang belakang atau apa gitu ya, disuntik gitu. Dan waktu itu oma saya bilang gini, itu sakit sekali Charles. Tapi waktu oma merasa sakit tuh, oma mikir salib Tuhan. Salib Tuhan, lalu oma bilang gini, ya Tuhan, saya persembahkan sakit saya ini untuk anak-anak saya, untuk cucu-cucu saya. Jadi di sana apa yang saya pelajari dalam teologi, menyatukan penderitaan dengan kurban Kristus, mempersembahkan penderitaan dengan kurban Kristus pada Kristus, itu saya jumpai di depan mata saya, dalam diri oma saya seperti itu. Dan ini perkataan bukan perkataan orang yang dalam kondisi enak gitu ya, makan enak, itu bukan. Ini kondisi orang yang menderita sekali, yang bisa jadi punya opsi marah pada Tuhan atau apa. Tapi di sana saya melihat oma saya memberi teladan untuk belajar mempersembahkan pada Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih, kiranya setiap dari kita rupanya selalu punya dua opsi terhadap penderitaan yang begitu berat, terhadap kesulitan yang begitu mengerikan dalam hidup kita. Kita bisa jadi begitu kecewa lalu protes sama Tuhan, atau kita bisa pelan-pelan belajar, Tuhan, tolong saya, bantu saya. Saya juga mau mempersembahkan penderitaan ini. Jadi rupanya dimensi mempersembahkan penderitaan itu penting. Karena apa? Karena ketika kita tidak pernah belajar mempersembahkan, kita nanti pada akhirnya bingung apa yang mau kita persembahkan pada Tuhan. Kalau kita bilang, oh nanti saya mau mempersembahkan waktu saya mau mempersembahkan hidup saya, ya bisa, betul. Tapi jangan lupa, bukan cuma waktu, bukan cuma hidup, bukan cuma kegembiraan atau kesuksesan yang kita persembahkan, tapi juga bahkan kegagalan. Mungkin Anda pernah mendengar kisahnya Santo Hieronymus ya. Pernah dengar nggak Santo Hieronymus itu siapa? Jadi Santo Hieronymus ini adalah
Orang kudus yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin. Jadi dia terjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin, karena pada waktu itu bahasa Latin menjadi bahasa dunia. Nah, selesai dia menerjemahkan itu, sebuah cerita mengatakan begini, Yesus tampak pada Hieronymus, lalu bilang, Hieronymus, baik sekali pekerjaanmu menerjemahkan kitab suci ke bahasa Latin ini. Apa yang ingin kau minta dariku? Terus Hieronymus bilang gini, oh, nggak ada Tuhan, semua sudah kau berikan, terima kasih. Terus Yesus bertanya balik, kalau gitu apa yang ingin kau persembahkan padaku? Wah, Hieronymus langsung dengan bangga, ini Tuhan, hasil karya saya, menerjemahkan kitab suci ini, yang saya lakukan selama berpuluh-puluh tahun, saya persembahkan padamu. Terus Yesus berkata, terima kasih Hieronymus, saya terima persembahanmu ini. Apalagi yang mau kau persembahkan? Terus Hieronymus berkata, saya persembahkan mati raga saya, doa-doa saya, puasa pantang saya persembahkan padamu Tuhan. Yesus berkata, oh iya, terima kasih, saya terima semua itu. Apalagi yang mau kau persembahkan? Apa ayo? Bingung kan Hieronymus? Loh, Tuhan, semua sudah saya persembahkan ini semua. Terus apalagi yang perlu saya persembahkan padamu? Lalu Yesus berkata, jangan lupa mempersembahkan juga dosa-dosamu. Dosa-dosa. Rupanya apa? Bukan persembahan yang kita banggakan, bukan. Tapi justru seperti kita begini, datang pada Tuhan, Tuhan, saya ini orang berdosa, saya nggak pantas. Tapi saya ingin datang padamu. Saya bawa diri saya dengan segala dosa-dosa saya padamu, ini saya. Itu adalah persembahan diri. Persembahan hidup, mempersembahkan juga termasuk dosa-dosa kita. Mengapa ini penting, saudara-saudari? Karena kalau kita menunggu, oh nanti Tuhan, saya mau melayani Engkau kalau saya sudah lebih baik, kalau saya sudah lebih suci, kalau saya sudah lebih apalagi yang baik-baik gitu ya. Takutnya apa? Takutnya saat itu nggak pernah tiba gitu loh. Nggak pernah tiba. Jadi apa? Persembahkan dan datanglah pada Tuhan apa adanya. Betapa pentingnya ini. Saudara-saudara yang terkasih, mempersembahkan pada Tuhan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita belajar. Dan Nabi Elia juga belajar mengatakan, saya mempersembahkan itu semua pada Tuhan. Maka ketika Elia yang tadi kita dengar dia sudah tidur gitu ya, lalu dibangunkan, makan, dan kali ini ceritanya adalah dia melanjutkan perjalanan ke gunung. Nama gunungnya apa? Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Ada yang pernah berkunjung nggak? Saya belum pernah keluar Eropa sana, tapi ke Gunung Sinai gitu. Mungkin ada yang pernah tahu, ada gambaran seperti itu. Nah, saudara-saudari, di Gunung Sinai itu, di Gunung Horeb itu, Tuhan bertanya gini, apa yang kamu lakukan di sini, Elia? Lalu Elia menjawab, Oke. Nah, ketika Tuhan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini, Elia? Elia menjawab begini, saya bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Bagus. Tapi jawaban ini adalah jawaban Elia yang berangkat dari usahanya dia untuk mencintai Tuhan. Apa yang kurang di sini ketika Elia mengatakan, saya berjuang segiat-giatnya bagi Tuhan Raja semesta alam? Apa yang kurang di sana? Kalau dia sudah berjuang untuk melayani Tuhan, apa yang kurang? Yang kurang adalah pengalaman dia dicintai Tuhan. Di tempat pertama, usaha kita untuk berbuat baik, maju dalam hidup religius, bukanlah untuk mencintai Tuhan, tetapi untuk mengalami dicintai Tuhan. Izinkan dirimu dicintai Tuhan. Elia berjuang untuk mencintai Tuhan, tapi kemudian ketika segala sesuatu menjadi buruk, apa yang terjadi? Dia putus asa. Sudah cukup ya Tuhan, saya tidak lebih baik dari penerus-penerusku, karena saya sudah berjuang untuk mencintaimu, tapi gagal. Benar kan?
Di titik itu Tuhan menunjukkan cintanya yang begitu luar biasa, memberi makan, meneruskan cintanya. Anda ingat kisah Santo Petrus dalam Perjanjian Baru ya? Siapa dia? Orang yang luar biasa spontan. Ketika Yesus bilang gini, wah ini kalian harus berjaga-jaga agar kalian tidak meninggalkan aku sendirian. Petrus bilang apa? Tuhan, walaupun semua meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi kemudian kita tahu endingnya, dia takut dan meninggalkan Tuhan. Tapi di Injil Yohanes bab 19, siapa yang bisa berdiri di hadapan salib Tuhan? Waktu itu dikatakan ketika Yesus disalib, ada Maria ibunya, Maria istri Kleopas, dan kita bilangnya Yohanes, karena kita tahu dari tradisi itu Yohanes. Tapi kitab suci menulis apa? Kitab suci menulis, murid yang dikasihi Tuhan. Tidak ditulis murid yang mengasihi Tuhan. Beda. Murid yang dikasihi Tuhan. Kemana murid yang mengasihi Tuhan? Lari. Petrus, dia mengasihi Tuhan? Iya, lari. Murid-murid lainnya, 10 murid lainnya kemana? Lari juga. Tapi murid yang dikasihi Tuhan, dia berdiri di hadapan salib Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita punya pengalaman, banyak pengalaman, dicintai Tuhan, diampuni Tuhan, dibimbing, dipelihara Tuhan, kita pelan-pelan dapat belajar berdiri di hadapan salib kehidupan. Jadi sekali lagi di tempat pertama, usaha kita untuk bertumbuh dalam hidup rohani adalah milikilah pengalaman dicintai Tuhan. Dicintai Tuhan. Kalau dalam hidup keluarga, kalau Anda ingin membuat pasangan Anda kudus, cintailah dia sehabis-habisnya. Dengan cara mencintai pasangan Anda membuat pasangan Anda kudus. Cintailah dia. Di sebuah rekoleksi tentang memanggul salib kehidupan, seorang suami datang gitu, mendengarkan rekoleksi tentang memanggul salib kehidupan. Memanggul salib kehidupan, memikul salib bersama Kristus. Selesai rekoleksi, hatinya berkobar-kobar gitu kan. Terus sampai rumah, dia ketemu istrinya, dia gendong istrinya. Sampai istrinya bilang, loh pak, kamu seumur hidup gak pernah gendong aku, kok tumben-tumbennya gendong aku gitu. Lalu papanya bilang, ya karena saya sedang menggendong salib kehidupan saya. Jangan dipraktekkan loh ya. Setuju. Wah, nanti besok gak bisa ke gereja dong. Nah, jadi tentang salib kehidupan, kita semua belajar bagaimana Tuhan menyapa kita. Tuhan menyapa kita dalam peristiwa-peristiwa yang mungkin sulit. Mengapa? Karena mungkin kalau kita disapa dalam kegembiraan, kita nggak terlalu merasakan. Tetapi ketika hal sulit, pedih terjadi dalam hidup kita, hati kita menjadi lebih peka akan sapaan Tuhan. Makanya kadang-kadang juga, mengapa ada penderitaan? Apakah Tuhan yang baik mengizinkan penderitaan? Apakah Tuhan yang baik menciptakan penderitaan? Jawabannya tentu tidak. Tapi mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan kalau gitu? Karena ketika penderitaan terjadi dalam hidup kita, dan kita belajar memaknainya, di sana kita belajar menemukan kembali bagaimana Tuhan menyertai kita. Bagaimana Tuhan memeluk kita, menggandeng tangan kita, dan berjalan bersama kita. Kalau kita tidak pernah merasa ditemani dalam perjalanan hidup ini bersama Tuhan, kita akan menjadi orang Katolik yang begini. Ke gereja, iya. Doa rosario, iya. Tapi untuk apa semua itu? Untuk apa Anda ke gereja? Untuk apa Anda doa rosario? Ya mungkin untuk apa ke gereja?
Lebih. Biar ketemu Yosi ya. Iya, boleh juga Romo. Udah apa? Ya, Ini biasanya religius. kalau sekarang ke gereja ya saya untuk melayani, dan melayani itu membawa saya sendiri dekat kepada Tuhan. Sedikit. Ya, terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, benar. Kita sungguh perlu ke gereja. Kita perlu sungguh melayani. Kita perlu menolong sesama kita. Semuanya itu perlu kita usahakan. Tetapi sekali lagi, untuk apa ya itu semua kita lakukan? Waktu COVID dulu, kan sempat nih gereja, kalau di office saya di Indonesia ya, gereja itu ditutup, lalu nggak ada misa. Lama lagi, mungkin kalau saya nggak salah ingat ya, sampai 9 bulan lebih, atau bahkan 10 bulan, nggak ada misa offline, ada yang misa online. Jadi kalau nanti pas komuni itu ada saat doa yang diucapkan bersama-sama dalam hati, kayak apa namanya, komuni kerinduan gitu ya. Tapi komuni realnya tuh nggak kita terima gitu. Nah, setelah kembali misa normal, lalu ada Zoom bersama waktu itu. Nah, yang menarik ada anak muda yang bersharing gini. Iya ya Romo, saya ini nggak ke gereja selama setahun. Misa online juga jarang-jarang. Kadang-kadang kalau misa online saya sambil main game gitu. Ini anak muda ya biasa. Misa online kan nggak ada yang liatin, nggak ada apa, dia misa online makan gitu sambil main game. Jadi nggak ideal banget ini. Tapi kemudian dia bilang gini, tapi Romo, saya ikut misa online kayak gitu, nggak ke gereja, tapi saya makin sukses dalam karir saya gitu. Terus apa saya masih perlu ke gereja lagi? Wah ini beda ini. Perlu nggak ke gereja? Jawabannya pasti perlu. Tapi mengapa? Berjumpa. Karena di tempat pertama Tuhan mengulurkan tangannya untuk bersahabat dengan kita. Lalu apakah kita mau menyambut uluran tangan Tuhan itu? Dan caranya bagaimana? Berjumpalah. Terimalah tubuh Kristus. Ikutilah Ekaristi dengan baik. Itu cara kita berterima kasih atas persahabatan Tuhan yang sebenarnya kita nggak pantas, tapi Tuhan datang pada saya. Jadi kenapa kita ke gereja? Bukan agar nanti kalau nggak ke gereja saya masuk neraka. Bukan mengapa saya harus berbuat baik? Bukan nanti kalau saya nggak berbuat baik nanti saya masuk neraka. Bukan cuma hanya karena reward and punishment. Bukan seperti itu cara beriman kita. Saya pernah bertanya pada umat di stasi, umatnya umat sederhana begitu. Saya tanya begini. Tapi pertanyaan saya juga agak filosofis ya, mungkin juga mengagetkan. Saya tanya gini, seandainya surga dan neraka itu tidak ada gitu. Wah ini juga pertanyaannya juga bingungin juga ya. Seandainya surga dan neraka itu nggak ada, apa yang akan Anda lakukan gitu? Kalau surga dan neraka itu nggak ada, apa yang akan Anda lakukan? Pak, apa yang akan Anda lakukan Pak? Kalau surga dan neraka nggak ada? Bingung. Waktu saya tanya gitu, cukup lama ya terdiam gitu. Kemudian bapak-bapak tuh mulai kasak-kusuk gitu. Terus bilang, nikah lagi Romo. Waduh, saya pikir, oh jadi ini nahan nggak nikah lagi ini karena takut masuk neraka atau apa gitu ya. Ya tentu bukan karena itu. Bukan karena itu. Mengapa kita berbuat baik? Mengapa kita mencintai sama kita? Melakukan segala hal yang baik dalam hidup kita? Ya karena di tempat pertama Tuhan telah terlebih dahulu berbuat baik pada kita. Dan kita cuma ingin meresponnya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ini. Terima kasih. Anda tahu, kita sebenarnya nggak pantas untuk menerima kebaikan Tuhan. Nggak pantas. Siapa dari kita yang pantas? Nggak ada. Apakah kalau saya doa rosario 5 kali sehari, misa 3 kali sehari, itu sudah pantas? Nggak juga. Tapi mengapa kemudian kita melakukan semua itu? Karena Tuhan memanggil kita dan berjanji untuk senantiasa mencintai kita. Janji. Kalau dalam kitab suci kita bilangnya perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian ya, kata perjanjian ini penting. Dalam bahasa Inggris covenant. Apa itu perjanjian?
Jadi bukan kayak janji jual beli gitu, bukan. Ya memang ada unsur benarnya janji seperti kayak yang kalau dibatalkan ada sesuatu yang konsekuensinya itu. Tapi begini, apa itu perjanjian sebenarnya? Anda ingat kisah Abraham ya? Abraham itu kan lama nggak punya anak. Lalu kan Tuhan berjanji untuk memberi keturunan, ya kan? Oke, sudah memberi keturunan. Tapi janji Tuhan bukan cuma sampai di sana. Tuhan itu berjanji seperti ini. Abraham, kamu lihat langit, bintang di langit hitung itu, pasir di sini, di pantai kamu hitung. Apakah bisa? Sebanyak itulah nanti keturunanmu. Itu janji. Tapi apakah sampai sana? Tidak. Lalu Tuhan terakhir buat seperti ini. Abraham, sekarang kita buat perjanjian secara resmi. Bagaimana caranya? Buat kurban sembelihan. Jadi rupanya di Israel itu kurban sembelihan itu seperti ini. Hewan, bisa bayangkan ya, sapi, dibelah dari atas ke bawah. Jadi separuh gini. Bukan dibelah gini, bukan dibelah secara horizontal, tapi dibelahnya secara vertikal. Begini. Dibelah begitu, lalu belahannya ini disebar. Satu di kanan, satu di kiri. Disebar begitu. Semua hewan-hewan disebar. Nah, apa itu perjanjian? Perjanjian adalah kurban ini dibakar. Kurbannya dibakar, sebelah kiri dibakar, sebelah kanan dibakar. Lalu dua orang yang berjanji ini berjalan di tengah-tengah, kurbannya dipinggirkan. Jadi kan kurban dipinggirkan ada jalannya. Mereka berjalan di tengah-tengah itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengingatkan kalau ada yang melanggar perjanjian, nasibnya akan sama seperti kedua hewan ini, terbakar menjadi kurban bakaran. Itulah perjanjian, covenant. Tapi dalam kisahnya Abraham, apa yang terjadi? Ketika Abraham menyiapkan semua itu, sudah menyebar hewan-hewan itu, dan sudah menyebar, Abraham tertidur. Dan yang lewat di tengah-tengah siapa? Tuhan sendiri. Api dari langit membakar persembahan itu. Tapi yang lewat di tengah-tengah siapa? Abraham tidak lewat. Tuhan yang lewat. Artinya apa? Artinya kalau sampai terjadi apa-apa, Abraham tidak akan kena apapun. Yang kena adalah Tuhan. Betapa baiknya. Biasanya kalau orang perjanjian kan nggak mau, kamu sama saya ya, ayo kita berjalan bersama. Kalau ada apa-apa kita tanggung bersama, ini konsekuensinya. Tuhan tidak. Dia berjalan di tengah sendirian untuk mengatakan satu hal. Aku telah berjanji untuk menjagamu, dan aku akan berjuang untuk setia dan berusaha setia, dan memang Tuhan setia. Tapi dari pihakmu, seandainya kamu tidak setia, aku tidak akan menjatuhkan hukuman ini padamu. Itu kasih Tuhan. Saudara-saudari, betapa besarnya kasih Tuhan pada kita. Kita pantas tidak, kita layak tidak, tapi Tuhan menawarkan terus-menerus seperti itu. Agar kita mengalami dicintai Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sudah, saya kehabisan waktu. Masih ada. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sudah mengalami dicintai Tuhan, lalu apa yang perlu kita lakukan kalau gitu? Setelah mengalami dicintai Tuhan, tentu secara sederhana adalah cintailah sesama Anda. Ya kan, sudah dicintai ya kita harus berjuang untuk mencintai sesama Anda. Tapi hal konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mencintai sesama kita? Saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah lupakan kekuatan doa. Kalau misalnya ada dari saudara-saudari Anda yang bilang, tolong doakan saya ya. Lalu kita kemudian dengan cepat-cepat membalas message-nya, ya saya doakan gitu. Terus didoakan enggak gitu? Kadang-kadang doa, ya apa enggak ini gitu ya. Jangan, saudara-saudari. Doa sungguh-sungguh punya kuasa. Kalau ada orang yang minta doa untuk Anda, taruh handphone Anda dan doa dulu. Doa dulu, digali salam Maria, Bapa kami, doakan, setiap perlu buat dalam misa, doakan. Dan Anda juga berjanji mengatakan, iya saya doakan. Kalau Anda nyetir, lihat ambulans,
Kalau di Indonesia langsung macet itu, karena orang malah keluaran handphone kan. Wah ini, hai guys, ini loh lagi ada kecelakaan ini. Di sini ini korbannya parah nih, ada banyak darah gitu. Kan gitu caranya menghargai orang yang accident gitu ya. Doakan 3 kali salam Maria. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di sana, seberapa sulit keadaannya, tapi doa akan selalu menjangkau di sudut-sudut di mana kita tidak bisa menjangkau secara fisik. Doa berkuasa. Doakan. Dulu waktu kuliah di Ubaya, di Surabaya, saya pernah punya sahabat perempuan yang baik, cantik, mandiri, pokoknya kayaknya dia punya segala-galanya gitu. Tapi bukan karena dia saya jadi Romo ya, makanya bukan alasan itu. Itu nggak ada hubungannya. Tapi saya cuma mau bilang, kalau saya punya sahabat yang baik, cantik, mandiri, dan kayaknya ya dia sempurna gitu. Nah, suatu ketika saya pernah tanya gini, saya harus samarkan namanya, sebut saja Bunga. Gitu. Enggak, kamu pernah nggak merasakan hidupmu ini, kan hidupmu ini kayaknya sempurna banget. Kamu pernah nggak misalkan sedih gitu? Atau kayak, ya patah hati gitu. Cuma saya mikir cowok mana yang mau membuat dia patah hati gitu, karena kalau dia bikin cowok, mungkin cowoknya mau gitu. Saya pikirnya gitu dalam hati. Nah, yang menarik itu jawabannya gini, Charles, tahu nggak? Saya tuh pernah minum obat tidur banyak sekali. Saya minum sekaligus, dan saya berharap nggak bangun lagi besok paginya. Wih, saya kaget sekali. Ini saya pikir orang yang sempurna banget, rupanya pernah melakukan tindakan seperti itu gitu. Nah, kemudian saya cerita ke mami saya. Nih, ya, Charles punya teman kayak gini-gini. Terus mami saya nggak tanya apa-apa, cuma bilang gini, suruh aja temenmu doa salam Maria gitu. Terus saya bilang, loh, temanku itu bukan Katolik gitu. Suruh doa salam Maria. Jadi, kemudian saya sadar ketika mami saya bilang, suruh temanmu doa salam Maria. Oh iya ya, dia kan mungkin, dia pasti nggak kenal doa salam Maria karena bukan Katolik. Tapi saya kan bisa berdoa untuknya gitu. Ya karena saya dekat sama dia, lalu saya berjanji dan mendoakan dia. Gitu. Hingga lama gitu, sudah lulus, nggak kontak-kontak lagi. Suatu ketika dia telepon mendadak. Kok bisa out of the blue telepon gitu. Lalu dia cerita. Dia bilang, Charles terima kasih ya. Keluargaku sudah baik-baik. Rupanya dulu papanya nggak ke gereja, lalu sudah balik ke gereja. Terus dulu pacarnya yang suka main mukul, suka keras sama dia, sudah nggak lagi sama dia. Jadi dia sudah lebih bebas. Gitu. Jadi pokoknya situasinya sudah berubah menjadi lebih baik. Kemudian dia bilang gini, saya tahu pasti apa yang kamu lakukan, mungkin kamu waktu mendengar ceritaku itu mungkin kamu cuma mendoakan dalam hati atau apa, tapi saya merasakan doa itu. Gitu. Saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah berhenti mendoakan sesamamu. Doakan. Itu menjadi bentuk pelayanan kita pada sesama. Bentuk bentuk kebaikan yang bisa kita bagikan kepada sesama. Mendoakan itu kan bebas ya. Kita nggak dipungut biaya untuk mendoakan. Doakanlah. Bermurah hatilah dalam doa. Itu membuat kita sungguh-sungguh punya relasi dengan Tuhan loh nantinya. Oh iya ya, saya pernah berdoa untuk orang ini. Saya pernah berdoa untuk orang ini. Pengalaman-pengalaman itu juga menolong kita. Rupanya ketika kita mendoakan sesama kita, kita juga secara nggak langsung itu Tuhan sedang memberi kita pengalaman rohani bagaimana doa kita itu didengar. Tidak berarti bahwa lalu kita pasang emblem pendoa gitu ya. Lalu yang lebih parah lagi kalau sudah pasang emblem pendoa, lalu ada uh, QR code gitu ya. Bukan gitu ya. Jadi apa namanya? Iya ya. Jadi artinya um, itu cara kita mencintai sesama kita, mendoakan sama kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus pernah berkata begini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya kan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bagaimana cara menolong sama kita? Salah satu caranya adalah lewat doa itu.
Cara yang kedua apa? Jadilah pribadi yang gembira. Ini penting saudara-saudari. Jadilah pribadi yang gembira. Kudusan itu bukan jalan yang menyedihkan. Jadi kalau Anda merasa hidup apa namanya ingin jadi kudus gitu ya, bukan berarti lalu Anda pasang muka suram lalu doa selalu Maria, itu ngomong yang sebentar, saya nanti Maria. Bukan gitu ya. Jadi Anda boleh berdoa rosario tentu saja gitu ya. Tapi itu dengan gembira. Lalu Santo Filipus Neri pernah bilang gini, jangan berteman, oh bukan, Santa Teresa Avila, jangan berteman dengan orang kudus yang muram. Jadi kalau orang kudus itu wajahnya muram gitu, itu bukan kekudusan. Mungkin dia kebelet pipis atau apa gitu ya. Ya pokoknya kekudusan itu menggembirakan gitu. Kalau Pope Francis bilang pertama kepada para imam, ini mewartakan kabar gembira, jangan mewartakan dengan wajah pemakaman gitu ya. Funeral face gitu ya. Enggak, buat itu dengan wajah yang gembira. Dan kita, saudara-saudari, itu adalah salah satu cara menolong. Bayangkan saja, kalau misalnya Anda besok datang nih ke misa WKICU gitu ya, terus wajahnya semuanya muram gitu ya, kan jadi bingung ya, ini apa yang terjadi ini? Apakah karena ketuanya? Ketuanya selalu energik ya. Jadilah pribadi yang gembira. Berdoalah sama Anda dan jadilah pribadi yang gembira. Ini adalah dua cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk menolong semua kita. Saudara-saudara yang terkasih, untuk yang terakhir, ketika semuanya ya kesedihan-kesedihan ini ada, lalu Elia sendiri berkata, sudah cukup ya Tuhan, dan dia mau mati, tapi ditolong Tuhan. Di Taman Getsemani, Yesus juga merasakan kesedihan yang mendalam. Dia berkata apa? Ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakmu, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Sama-sama dua pribadi yang berputus asa, satunya mau mati, satunya menyerahkan kepada Tuhan, menyerahkan kehendak kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, perjalanan hidup kita, perjalanan hidup rohani kita adalah seperti ini. Perjalanan untuk membuka tangan kita dan berkata, Tuhan, ini kehendakku. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Membuka tangan ini adalah perjalanan rohani kita. Apakah mudah? Tidak. Ingat ketika bayi baru lahir itu, tangannya ketal. Pernah lihat bayi baru lahir tangannya gini atau gini? Nggak ada kan ya? Bayi baru lahir tangannya masih ketal ya. Ini contohnya baik, ini gini. Saya coba sih, kalau misalnya ada yang pernah itu tolong foto, tolong kirim saya. Gini, saya ingin tahu kalau ada yang baik baru lahir tangannya bisa gini, gitu ya. Wah, lebih aneh lagi gitu ya. Ini bayi macam apa ini? Nah, jadi ketika dilahirkan pun bayi seolah-olah menggenggam semuanya. Dan ketika kita semakin dewasa, apakah kita otomatis dengan mudah melepaskan kita seperti ini? Ya, kalau untuk menerima sesuatu yang baik. Tapi kalau saya punya kehendak ini, cara berdoa saya seperti ini. Tuhan, ini kehendakku, ambillah dan gunakanlah. Atau kita berdoa, Tuhan saya punya sesuatu loh di sini. Kamu lihat ini Tuhan, dan kabulkan yang di sini. Itu seperti itu. Bagaimana cara kita berdoa? Dengan membuka tangan, ataukah dengan mengepalkan tangan kita? Dan rupanya perjalanan hidup rohani kita pelan-pelan seperti itu. Agar kita bisa belajar membuka tangan. Mulailah pelan-pelan mengisi tangan Anda dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Jadi cara membuka tangan ini tidak dengan kemauan, oke Tuhan, nanti kalau ada apa-apa pada saya akan mengatakan, ini Tuhan. Tidak. Itu akan sulit. Mulailah setiap hari. Ketika Anda drive misalnya gitu ya, lalu Anda lihat, mungkin langit biru atau apa gitu ya, bunga-bunga yang bagus, Anda bilang terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk langit yang bagus, langit yang biru, cuaca yang cerah, atau apapun.
Hal-hal kecil katakan terima kasih, terima kasih. Di sana pelan-pelan kita akan mengisi tangan kita ini dengan ucapan terima kasih. Dan pada saatnya nanti, kalau ada sesuatu yang berat pada hidup kita akan tetap berkata, ya Tuhan, ini. Saya sudah berjuang ini sekarang. Membuka tangan. Itu adalah bentuk perjalanan hidup rohani kita. Seorang imam Yesuit, namanya Walter Cislek, dia hidup di awal 1900-an pernah menulis kisahnya seperti ini. Jadi tahun 1929, Paus Pius ke-11 itu bilang begini, tolong seminari-seminari kirimkan calon-calonnya ke Rusia. Karena waktu itu Rusia belum Katolik, belum mengenal Tuhan, si komunis ya. Kirimkan calon-calonnya ke Rusia. Nah, Walter Cislek ini ketika ditabiskan dari menjadi imam, superiornya bilang, kamu berani ke Rusia. Dan apa yang terjadi? Dia taat. 2 tahun dia di Rusia, dia bisa melayani dengan sangat baik. Walaupun melayani bawah tanah ya, tapi dia bisa misa, mendengarkan pengakuan dosa, memberi sakramen, dia bisa melakukan itu semua diam-diam. Dan dia bahagia dengan hidupnya itu. Nanti setelah 2 tahun, dia ketahuan, ditangkap, nggak cuma ditangkap, disiksa, lalu disuruh bekerja di sebuah camp di Siberia. Siberia itu daerah yang sangat dingin di sana. Dan ada satu momen ketika dia ini kan sudah romo ya, mengerti tentang kehidupan, kematian, pokoknya sudah belajar banyak teologi. Ada satu momen ketika dia melihat seperti ini, orang dijejer baris gitu, bekerja gitu ya, yang kerjanya nggak baik, sebelah dunia ada yang sudah siap sembunyi di sini gitu. Jadi yang kerjanya nggak baik ditembak. Atau kadang-kadang baik tapi sebelah dunia ini pengen ditembak gitu. Dan Walter Zizek termasuk dalam barisan pekerja-pekerja itu. Jadi dia sudah melihat depan matanya dia, saya meninggal, jatuh, ditembak, tembak gitu. Terus dalam sekejap mata itu dia bilang gini, oh, apakah saya sudah siap ini ya? Nanti saya bisa berjumpa Tuhan nggak? Ini saya belum melakukan dosa, belum apa. Banyak kegelisahan. Jadi dia gelisah sekali. Lalu di titik itu dia, karena dalam kegelisahan yang luar biasa, dia bilang gini, Tuhan, kalau emang ini hari terakhir saya cuma ingin engkau tahu bahwa saya mencintaimu. Saya ingin engkau tahu saya mencintaimu. Dan dia hidup. Di kemudian hari, dia menulis sebuah buku berjudul He Leaded Me. Dia memimpinku. Mungkin bersumber dari Mazmur 23. Di sana dia menulis begini. Dalam penderitaan yang saya alami, kesulitan hidup yang saya alami bukan karena salah saya, tapi karena saya menuruti pimpinan saya berkata apa pada saya dan saya ke dia. Lalu saya menghadapi kesulitan. Satu hal yang saya alami luar biasa dalam hidup saya yaitu persahabatan dengan Tuhan. Lalu dia melanjutkan, apa itu persahabatan dengan Tuhan? Persahabatan dengan Tuhan adalah ketika saya belajar berkata, bukan kehendakku ya Tuhan, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Itulah persahabatan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita nanti habis rekoleksi ini jangan berharap hidup Anda kembali mulus seperti biasa. Itu enggak ya. Jadi ini bukan seperti kayak apa ya, seminar yang banyak seminar motivasi yang bilang, oke, kalau Anda ikuti saya, hidup Anda akan sukses. Amin, amin. Lalu gitu. Bukan itu ya, saya nggak menjadikan seperti itu. Tapi yang Anda bisa rasakan adalah ketika dalam hidup, mungkin langit tidak selalu biru, kadang-kadang matahari tertutup awan, Anda bisa selalu yakin bahwa ya Tuhan ada di sana. Tuhan tetap menyertai saya. Jadi ketika Elia berkata, sudah cukup ya Tuhan, biarlah aku mati saja, karena aku tidak lebih baik daripada pendahuluku, itu nada keputusasaan. Ada satu suara juga dari Tuhan yang berkata seperti ini. Ketika Anda menghadapi kesulitan yang berat,
Ketika Anda sudah berjuang sedapat mungkin, tapi Anda merasa tidak cukup baik untuk melakukan itu, Tuhan juga berkata pada Anda hal yang dikatakan kepada Paulus dalam surat kedua kepada umat Korintus 12:9, 12 ayat 9, Paulus menulis seperti ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku, karunia Tuhan ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Anda mungkin melanjutkan hidup Anda dalam jatuh bangun. Anda ingin berbuat baik, tapi mungkin kadang-kadang gagal. Anda ingin menolong sesama, tapi mungkin kadang-kadang gagal. Tapi apapun itu, Tuhan akan selalu bergabung. Justru dalam kelemahan kita, apa adanya kita ini, karya Tuhan akan jadi luar biasa. Maka saya senang ketika saya lihat di jadwal nggak ada sebenarnya untuk pengakuan dosa. Tapi kemudian tadi tawari Yogi bertanya apakah bisa kalau ada umat yang mendengarkan pengakuan dosa, saya dengan senang hati mengatakan silakan. Apa Tuhan juga ingin kembali menjalin relasi dengan Anda yang rusak karena dosa. Kadang-kadang kita ketika akan masuk ke bilik pengakuan dosa itu kita bilang pada diri kita, oke, Tuhan, ini sekarang saya berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi. Izinkan saya untuk mencintaimu lagi Tuhan, izinkan saya untuk mencintaimu. Kita mungkin bisa berkata seperti itu. Tapi jangan lupa, di tempat pertama Tuhan, Dia terlebih dahulu berkata pada Anda, pada kita semua, izinkan saya untuk mengampunimu. Izinkan saya untuk mengasihimu. Izinkan saya untuk memulihkanmu. Maka terhadap segala situasi yang berat dalam hidup kita, izinkan Tuhan untuk mencintaimu. Izinkan Tuhan untuk mengampuni dirimu. Izinkan Tuhan untuk memulihkanmu. Dan saudara-saudara yang terkasih, berjalanlah bersama Tuhan. Karena cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Justru dalam apa adanya kita, kuasa Tuhan sungguh nyata. Amin.